Slick back. No, no, Slick back. That's what I said. Slick back. no, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Sebagai poin yang pertama yang akan saya bahas adalah sebagaimana kita tahu, ilmu komunikasi memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Sejarah perkembangannya dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, di mana istilah komunikasi dalam konteks arti sekarang berbeda dengan yang berlaku pada zaman tersebut. Yang mana pada zaman Yunani kuno sebutannya adalah retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya sudah ada sebelum zaman Yunani, di mana tokoh-tokoh retorika yang dikenal pada zaman itu adalah seperti Corak, Socrates, Plato, dan lain-lain. Jadi, Socrates ini dia adalah merupakan tokoh yang terkenal pada zaman studi retorika, yang mana mereka menyusun aturan retorika dan mempelajari komunikasi sebagai pusat pengalaman manusia. Nah, perkembangan komunikasi ini sebagai ilmu dikaitkan dengan aktivitas retorika pada zaman Yunani kuno, sehingga menimbulkan pemahaman bagi pemikir-pemikir barat bahwa perkembangan komunikasi pada zaman itu mengalami dark age. Menurut catatan lain, aktivitas retorika dilanjutkan perkembangannya pada zaman masa pertengahan, yang mana pada zaman masa pertengahan itu adalah pada masa persebarannya agama-agama. Nah, zaman pertengahan ini tuh menjadi jembatan alur perkembangan komunikasi dari zaman Yunani kuno ke zaman modern dan pada zaman kontemporer, sehingga studi retorika itu merupakan seni pidato dan persuasi yang subjek yang sangat penting. Dan pada zaman Yunani kuno itu ilmu komunikasi dipelajari dan dipraktikkan. Jadi ilmu komunikasi pada zaman retorika itu dipelajari dan dipraktikkan, yang mana studi retorika ini secara institusional semakin mapan, khususnya di abad pertengahan, yang mana di abad pertengahan ini itu adanya sebaran agama-agama. Nah, poin yang kedua yang akan saya bahas mengenai sebagaimana kita tahu pada zaman prasejarah ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, manusia pada zaman prasejarah ini menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, manusia mulai mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Awalnya, komunikasi mereka pada zaman prasejarah ini hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakanlah alat-alat yang menghasilkan bunyi isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat seperti asap sebagai pemberi peringatan bahwa itu tuh merupakan tanda bahaya. Nah, sebelum masa prasejarah juga, komunikasi manusia mungkin lebih bersifat primitif dan belum terdokumentasi dengan jelas. Namun, sejak zaman kuno terdapat perkembangan dan pemahaman dan praktik komunikasi yang kemudian membentuk landasan bagi perkembangan ilmu komunikasi seperti yang kita kenal saat ini. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ilmu komunikasi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama seiring dengan pengaruh perkembangan media dan peran pemerintahan dalam mendukung kemajuan ilmu komunikasi. Nah, sebagai ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner, perkembangan ilmu komunikasi terus berkembang seiring perubahan zaman dan teknologi. Dengan demikian, meskipun informasi tentang perkembangan komunikasi sebelum masa prasejarah mungkin terbatas, namun dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan praktik komunikasi telah ada sejak zaman kuno. Perkembangannya terus berlanjut hingga saat ini. Seperti komunikasi pada saat ini yaitu adalah internet atau mungkin IT, yang dimana pertama kali terjadi ketika Shell memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasional. Pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Jadi komunikasi manusia saat ini bisa melalui internet. Nah, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu tradisi, retorika, perkembangan, konsidualitas, dan teknologi komunikasi, yang mana
dari semuanya itu mengakibatkan munculnya konsumsi, bahwa perkembangan komunikasi merupakan sebuah ilmu yang tak pernah putus. Artinya tak ada mata rantai yang hilang pada perkembangan komunikasi. Poin yang ketiga yang akan saya bahas mengenai pada musim hujan, cara kita berbicara dan kemarau akan berbeda karena konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Saya akan menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi. Sebenarnya tuh kayak ada 15 perubahan yang terjadi ya. Yang pertama itu adalah kelembapan udara, yang mana kelembapan udara ini akan meningkat pada musim hujan, yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Di mana kelembapan udara ini dapat menyebabkan bunyi suara kita tuh terganggu karena berisiknya hujan kan. Yang dapat membuat percakapan dan pembacaan suara menjadi tidak stabil. Yang kedua, adanya tebangan. Nah, tebangan udara akan meningkat pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Tebangan ini tuh dapat menyebabkan suara kita menjadi tidak stabil yang dapat membuat percakapan dan pembacaan suara menjadi tidak stabil. Nah, yang ketiga itu ada kelembapan lingkungan. Nah, kelembapan lingkungan ini juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena kelembapan lingkungan di dalam ruangan akan meningkat di saat musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Yang mana kelembapan lingkungan ini tuh dapat menyebabkan suara kita memburuk yang dapat menyebabkan pembacaan itu tidak stabil. Yang keempat dikarenakan suhu. Nah, di mana suhu udara di luar ruangan akan menurun pada masa musim hujan. Nah, suhu ini tuh dapat berpengaruh kelembapan dan tebangan udara yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Jadi suhu juga tuh bisa mempengaruhi cara kita berbicara. Yang kelima, gara-gara ada gangguan akustik. Nah, gangguan akustik ini muncul pada ruangan yang bersifat akustik seperti ruangan dengan dinding, jendela, dan lantai yang tertutup. Gangguan akustik ini juga tuh merupakan penyebab yang membuat suara tidak stabil. Terus yang keenam ada ketegangan. Ketegangan akan meningkat di musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Nah, kalau misalkan kita tegang, otomatis kita tidak stabil kan berbicaranya. Ketegangan ini juga menyebabkan suara kita mengalami kekejangan yang dapat membuat percakapan dan pembacaan suara tuh menjadi tidak stabil karena kayak kita kejang gitu, takut. Terus yang ketujuh itu pengalaman bayangan. Nah, bayangan akan mengalami perubahan pada musim hujan. Nah, hal ini tuh membuat kita pembicara itu menjadi ganggu kan. Yang kedelapan karena ada pengalaman waktu. Nah, waktu di permukaan bumi terasa lama dengan musim hujan. Hal ini juga dapat mempengaruhi cara kita berbicara karena kita akan merasa lebih lama menyampaikan pesan kan. Jadi waktu tuh akan lebih lama saat musim hujan gitu lah. Nah, yang kesembilan kecepatan seseorang. Kecepatan seseorang akan menurun pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Kecepatan seseorang dapat mempengaruhi kelembapan dan tebangan udara yang dapat mempengaruhi kita berbicara. Jadi kecepatan seseorang itu juga penting. Terus yang 10, suara latar belakang. Suara latar belakang dan meningkat pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Suara latar belakang dapat menyebabkan suara menjadi tidak harmonis yang dapat membuat percakapan dan pembacaan suara menjadi tidak stabil karena ada latar belakang, misalkan kayak ada bunyi hujan gitu kan. Nah, yang ke-11 suara seseorang. Suara seseorang akan menurun pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara karena kelembapan dan tebangan udara. Yang ke-12 ada suara alat bantu. Suara alat bantu juga tuh akan menurun pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Suara alat bantu juga dapat mengalami keselaraan yang dapat membuat percakapan dan pembaca tidak stabil. Yang ke-13 ada suara alat kerja, di mana suara alat kerja ini akan meningkat pada musim hujan yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Nah, suara alat kerja pun tidak stabil kalau misalkan lagi musim hujan. Nah, ada suara-suara lain. Suara lain akan meningkat di musim hujan. Seperti ada suaranya petir atau suara geruduk yang kayak gitu kan akan meningkat di musim hujan. Yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Suara lain menyebabkan suara kita menjadi tidak stabil.
Terus adanya suara dalam ruangan. Suara dalam ruangan akan meningkat di musim hujan karena ada beberapa objek yang terkena air hujan akan menjadi berisik seperti itu. Oke, poin selanjutnya mengenai para bahasa atau kata-kata yang kita ucapkan mengacu pada kekuatan komunikasi verbal. Para bahasa ini betapa pentingnya kata-kata dalam berkomunikasi. Selain kata-kata, komunikasi juga melibatkan aspek nonverbal seperti volume, nada suara, dan ekspresi wajah. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi verbal dan nonverbal itu perbedaannya adalah komunikasi verbal menggunakan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan pesan, sementara komunikasi nonverbal menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk menyampaikan emosi, sikap, dan niat memberi pesan. Dengan demikian, para bahasa ini menyoroti bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kata-kata tersebut disampaikan dan diterima. Hal inilah pentingnya pemahaman akan seluruh aspek komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Jadi, kita harus memahami tentang nonverbal atau verbal. Oke, baik, poin terakhir masih mengenai para bahasa, di mana di sini terdapat contoh cerita tentang para bahasa yang mana suatu hari ibu melihat piring kesayangannya pecah oleh ayah. Lalu ibu berkata, "Ya ampun sayang." Di esokan harinya, ayah ini memberi kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dalam buket bunga untuk ibu. Lalu ibu berkata, "Ya ampun sayang." Kata sayang itu diucapkan merupakan satu kata, namun cara ibu menggunakannya membuat arti yang berbeda. Nah, hal tersebut itu tuh disebut para bahasa. Karena kan para bahasa ini menyoroti bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kata-kata tersebut disampaikan dan diterima. Nah, hal inilah pentingnya pemahaman akan seluruh aspek komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Jadi dari kata yang pertama, yang pertama si ibu ini tuh mau tahu peribahasa ini dengan cara kita memahami aspek-aspek tentang verbal dan non-verbal.